Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-imamil muttaqin wa qaidi ghuril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ghuril mayamin wa anit tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pada hari ini saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan salah satu materi daripada mata kuliah Ulumul Hadis, yaitu mengenai ilmu dirayah. Jadi pengertian ilmu dirayah ini oleh para ulama itu disebut dengan ilmu mustalah hadis atau ilmu usul hadis. Nah, Imam Ibnu Al-Aqfani memberikan pengertian tentang ilmu hadis dirayah sebagai berikut. Nah, ilmu hadis dirayah ini adalah ilmu yang khusus bertujuan untuk mengetahui hakikat riwayat, syarat-syarat, macam-macam dan hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syaratnya mereka, para perawi tadi, dan juga jenis yang hadis yang diriwayatkan, dan juga segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Ilmu hadis dirayah membahas mengenai kaidah-kaidah atau undang-undang untuk mengetahui hal ihwal sanad, matan, dan cara-cara menerima hadis itu, dan juga cara menyampaikan hadis, sifat-sifat rawi, dan banyak sebagainya. Ilmu dirayah ini juga dipahami dengan ilmu yang mempelajari bagaimana caranya untuk mengetahui kedudukan sebuah hadis. Nah, kemudian Hasbi As-Siddiqi beliau mengatakan bahwasanya ilmu dirayah ini adalah ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan dari sisi diterima atau ditolaknya sebuah hadis dan yang berkaitan dengan itu. Jadi beliau mengatakan bahwasanya ilmu hadis dirayah ini membahas tentang bagaimana keadaan sanadnya hadis tersebut dan juga bagaimana cara diterimanya atau cara meriwayatkannya hadis tersebut. Nah, Ibnu Al-Aqfani berpendapat ilmu hadis yang khusus dengan dirayah adalah ilmu yang padanya kita mengetahui hakikat riwayat dan syarat-syarat dan macam-macamnya, sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi, dari keterangan di atas dapat dipahami bahwasanya ilmu hadis dirayah adalah sekumpulan kaidah dan masalah untuk mengetahui keadaan marwi atau yang dirawikan dan juga perawinya dari segi diterimanya sebuah riwayat atau tidaknya suatu riwayat. Objek kajiannya sendiri ilmu hadis dirayah ini adalah penelitian terhadap perawinya hadis dan keadaannya si perawi tadi yang meriwayatkan hadis. Begitu juga halnya dengan sanadnya, sanad dan matannya. Adapun faidah daripada mempelajari ilmu hadis dirayah adalah untuk menetapkan diterimanya atau ditolaknya sebuah hadis sebagai pengamalan dari hadis yang diterima dan meninggalkan dari hadis yang ditolak. Kemudian menurut Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bila mengatakan ilmu hadis dirayah adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Nah, pendapat Ibnu Hajar inilah yang kemudian disepakati dan diikuti oleh banyak ulama-ulama. Nah, objek kajiannya daripada ilmu hadis dirayah itu yang pertama ialah yang saya sebutkan tadi dari sudut diterimanya matan ataupun rawinya, tertolak atau tidaknya hadis itu dibahas di ilmu dirayah. Nah, adapun pembahasan tentang sanadnya hadis itu meliputi tentang segi persambungan sanad atau ittihalus sanad, yaitu bahwa suatu rangkaian sanad hadis haruslah bersambung mulai dari sahabat sampai kepada periwayat terakhir yang menuliskan atau membukukan hadis tersebut. Nah, oleh karenanya tidak dibenarkan suatu rangkaian sanad tersebut yang terputus ataupun tersembunyi atau tidak diketahui identitasnya atau tersamar hadisnya itu, sanadnya. Kemudian yang kedua yaitu segi keterpercayaan sanadnya atau thiqatus sanad, yaitu bahwa setiap perawi yang terdapat di dalam sanad suatu hadis harus memiliki sifat yang adil dan dobit, kuat atau cerdas, cermat hafalannya. Yang kemudian ketiga, segi keselamatannya dari kejanggalan, dari syadz, dari keanehan sanadnya itu harus terbebaskan jikalau hadisnya itu mau kita kaji dalam ilmu dirayah. Kemudian yang keempat yaitu keselamatan dari cacat atau ilat. Yang kelima, tinggi dan rendahnya martabat suatu sanad. Nah, sedangkan pembahasan mengenai matan ini adalah meliputi segi kesohihannya atau kedobitannya. Hal tersebut dapat kita lihat melalui kesejalanannya dengan makna dan tujuan yang terkandung di dalam Al-Quran atau keselamatannya dari satu. Yang pertama, kejanggalan redaksi, rakaat alfaz. Nah, jadi harus terbebas dari kejanggalan redaksinya. Kata-katanya harus sama, harus benar. Kemudian dari cacat atau kejanggalan pada maknanya, fasad al-makna, karena bertentangan dengan akal dan juga panca indera, atau dengan kandungan dan makna Al-Quran atau dengan fakta sejarah. Yang ketiga yaitu dari kata-kata asing, kata-kata gharib, yang tidak bisa difahami berdasarkan maknanya yang umum dikenal.
dia bahasa Arab cuma bukan bahasa umum yang dikenal, atau bahkan juga terdapat bahasa Persia misalnya. Nah, begitu. Kemudian yang selanjutnya saya akan bahas mengenai urgensi atau pentingnya kita nih mempelajari ilmu dirayah. Nah, fungsinya adalah untuk kita ini mengetahui dan menetapkan hadis-hadis yang makbul atau mardud. Hadisnya ini yang diterima atau ditolak tuh, supaya kita bisa tahu. Dengan mempelajari ilmu dirayah ini, banyak kegunaan yang diperoleh. Antara lain yang pertama jelas dia dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan hadis dan ilmu hadis dari masa ke masa, sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan masa sekarang. Nah, yang kedua juga dapat mengetahui tokoh-tokoh serta usaha-usaha yang telah mereka lakukan dalam mengumpulkan dan memelihara hadis-hadis tersebut. Nah, karena memang di dalam ilmu hadis dirayah ini nanti ada cabangnya namanya itu ilmu rijalul hadis. Nah, ada juga ilmu namanya tabaqat arwat dan lain-lainnya. Nah, dalam mengklasifikasikan hadis lebih lanjut. Dan kelima, dapat mengetahui istilah-istilah atau nilai-nilai dan kriteria hadis sebagai pedoman dalam menetapkan suatu hukum syara. Nah, jadi kesimpulannya daripada yang saya sampaikan ini adalah ilmu hadis ini ilmu hadis dirayah ini khususnya merupakan salah satu cabang daripada ilmu hadis yang penting kita pelajari. Karena di zaman sekarang ini orang dengan enaknya bisa menghambur-hamburkan dalil, memakai sembarangan dalil tanpa mencari tahu bagaimana sih apakah benar atau tidak hadis yang dia pakai ini, dalil yang dia pakai ini jangan-jangan gharib. Karena itu yang bahaya nanti. Jangan sampai di dalam umat ini, di dalam lingkungan umat Islam ini sendiri, mereka malah mengagungkan hadis-hadis yang palsu ternyata. Dikarenakan ya ini mereka tidak mengetahui jalur sanadnya itu. Perawi-perawinya, barangkali ada satu perawi yang cacat atau tidak bisa dipercaya dan lain-lainnya. Atau juga dari segi matanya berbeda dengan hadis yang aslinya. Nah, itu juga bisa menyebabkan lemah hadis tersebut, tidak bisa digunakan. Oleh karena itu, penting kita mempelajari ilmu hadis dirayah ini agar kita bisalah menyelamatkan umat atau menjaga paling tidak umat ini dari kesalahan dalam menggunakan hadis gitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.